Dampak gelombang yang lebih tinggi dari gelombang sebelumnya membuatnya merasa tidak bisa bernapas. Di sisi lain, Tang San dengan cepat menghindar ke kejauhan ketika kabut es menyembur. Meskipun ada lapisan es di tubuhnya dan gerakannya agak lambat, bila angin di tangannya masih terus berubah. Bila angin muncul, kemudian ditumpangkan dan dikompresi. Bila angin di tangannya, yang tampaknya hanya selebar 1 kaki, telah benar-benar berubah menjadi hijau tua, dan jelas mengandung energi yang sangat menakutkan di dalamnya. Guan Longjiang dan Mu Enxing tidak bisa tidak terlihat terkejut ketika mereka melihat kontrol ini. Tang San hanya tingkat ke-5, Wu Bingji adalah tingkat ke-6. Satu mengontrol elemen angin dan yang lainnya mengontrol elemen es. Sebaliknya, elemen es lebih stabil daripada elemen angin, dan lebih terkontrol dan kekuatannya lebih kuat, yang dapat diserang dan dipertahankan. Namun, Tang San jelas lebih baik dalam mengendalikan elemen angin. Terutama metode kompresinya, itu hanya mungkin dilakukan jika dia sangat akrab dengan karakteristik elemen. Alih-alih mengompresi sekali, dia mengompres elemen angin terus-menerus. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa di bawah mata Lingqi, perubahan dan fluktuasi elemen angin semuanya berada di bawah kendali Tang San. Ini bukan masalah afinitas elemen, tetapi masalah mengendalikan kekuatan mental sendiri. Dia pernah menjadi Raja Dewa, dan pemahamannya tentang elemen tidak dapat dibandingkan dengan Wu Bingji. Jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa tangan kanan Tang San yang memegang bilah angin hijau tua sebenarnya dalam ritme yang konstan, dan setiap ritme akan menstabilkan elemen angin. Ketika Wu Bingji menyelesaikan 18 bilah angin, dia tampak sedikit malu. Lengannya mati rasa, dan tombak es di tangannya berubah menjadi 3. Inilah yang bisa dia lakukan dengan kontrol kuatnya atas elemen es dalam kasus tubuh elemen es, ditambah dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa dari atribut es. Cheng Zicheng yang sedang menonton pertempuran tiba-tiba merasa bahwa dia tidak dirugikan. Bahkan basis kultivasi Wu Bingji sangat sulit untuk menahan 18 bilah angin. Itu normal untuk menjadi tak terhentikan. Dan dari pertempuran sebelumnya, kamu bisa tahu bahwa Tang San tidak menggunakan semua kekuatannya saat melawannya sebelumnya. Kekuatannya benar-benar dapat bersaing dengan kakak laki-laki. Pada saat inilah bilah angin hijau tua di tangan Tang San akhirnya bergerak. Ketika terbang keluar dari tangan Tang San, itu benar-benar memberi perasaan mengambang lambat di udara, dan bahkan kilat cian samar melintas di bilah angin hijau tua. Bahkan Mu Enxing dan Guan Longjiang merasa bahwa bilah angin itu sangat berbahaya. Wajah Wu Bingji berubah. Mengenai bilah angin ini, dia tidak pernah berpikir untuk menghindarinya. Dari keterampilan Tang San sebelumnya dalam menggunakan bilah angin, dia mengerti bahwa bilah angin Tang San tidak dapat dihindari bahkan jika dia ingin menghindarinya. Wu Bingji menarik napas dalam-dalam, dan tubuhnya langsung berubah menjadi biru es. Dan Tang San di sisi lain, setelah menembakkan bilah angin, wajahnya jelas menjadi pucat, jelas dia terlalu lelah. Perisai es tebal mengembun di depan Wu Bingji, dan perisai es biru es langsung menjadi tebal, diikuti oleh perisai es lainnya. Cahaya biru es di Wu Bingji terus berkedip, dan satu sisi pelindung es dengan cepat mengembun. Sebanyak 9 perisai es berdiri di depannya, yang terlihat sangat spektakuler. Tidak tahu kapan Siru datang ke halaman, menatap bilah angin hijau tua yang terbang menuju perisai es, cahaya di matanya berkedip-kedip. Tampaknya bilah angin ini, yang hanya selebar 1 kaki jauh dari kata menakjubkan daripada 9 perisai es yang ditumpuk menjadi 1. Tapi dia tahu bahwa mengeluarkan bilah angin ini jauh lebih sulit daripada memadatkan 9 perisai es. Jika kamu ingin memadatkan perisai es 9 sisi, kamu hanya perlu berkultivasi cukup. Wu Bingji mengandalkan berkah dari tubuh elemen es dan berusaha keras untuk membuatnya, meskipun mahal, itu tidak membutuhkan banyak keterampilan. Namun, untuk mengompres elemen angin yang begitu besar menjadi bilah angin kecil, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan elemen tersebut harus menakutkan. Inilah yang dilakukan seorang anak berusia 9 tahun. Wali kota, kamu benar-benar melakukannya terlebih dahulu. Bilah angin hijau tua dan perisai es akhirnya bertabrakan. Bang! Hampir seketika, perisai es pertama ditembakkan. Segera setelah itu, kepulan kabut es meledak, dan raungan terdengar. Bilah angin hijau tua menembus perisai es satu demi satu. Semua orang yang menyaksikan pertempuran menahan napas, menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan. Bang bang bang, 6, 7, dan 8 perisai es meledak satu demi satu. Bilah angin akhirnya mengenai perisai es terakhir. Tepat ketika wajah Wu Bingji menjadi pucat, bilah angin yang sangat terkompresi akhirnya menghabiskan sisa energi terakhir dan berhenti. Perisai es terakhir tidak tertembak, tetapi meninggalkan jejak yang dalam. Aku kalah. Tang San berkata dengan terengah-engah, napasnya jelas melemah, dan keringat dingin muncul di dahinya. Ini adalah hasil dari kelelahan mental yang berlebihan. Memang sangat sulit baginya untuk mengompres dan mengendalikan bilah angin ini, tetapi pada saat yang sama itu merupakan upaya yang penting baginya. Basis kultivasi telah ditingkatkan ke tingkat ke-5, dan kekuatan mentalnya juga terus ditingkatkan karena efek mata badak. Dia ingin mencoba beberapa kemampuan yang bisa membuatnya bertarung lebih tinggi. Hari ini bilah angin ini seperti ini. Wu Bingji tertegun sejenak, lalu menarik kembali tubuh elemen esnya. Meskipun di bawah aksi tubuh elemen es, kemampuan pemulihannya sangat kuat, tetapi kondensasi terus-menerus dari 9 perisai es barusan hampir membuatnya lelah. Wu Bingji memandang Tang San dengan mata yang agak rumit, tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk padanya. Tang San juga tersenyum. Sampai saat itu, tidak ada yang bisa bernapas lega. Untuk sementara, kecuali suara mulutnya, halaman menjadi sunyi senyap, dan tidak ada yang berbicara. Ketika Tang San mengalahkan Cheng Zicheng, para siswa masih merasa tidak terlalu kuat. Namun,
Dalam pertempuran ini, dia menghadapi kakak laki-laki, yang juga merupakan murid terkuat dari Akademi Penebusan, tetapi dia memaksa Wu Bingji ke titik ini. Dan dia hanya tingkat kelima, jangan lupa bahwa dia baru berusia 9 tahun. Wu Bingji sudah berusia 16 dan hampir 17 tahun. Jadi, jika kamu menunggu sampai Tang San berusia 36 atau 37 tahun, seberapa kuat dia? Siru berjalan perlahan dari samping, dan Guan Longjiang serta Mu Enxing kembali sadar. Siru mendatangi Wu Bingji dan berkata, apakah kamu tahu di mana jarak antara kamu dan dia? Petik 2. Wu Bingji mengangguk dengan senyum masam, dalam hal kontrol elemen Xiao Tang jauh lebih kuat dariku. Siru mengangguk dan berkata, kamu tidak sebaik dia dalam hal kekuatan spiritual dan persepsi elemen. Sangat jarang baginya untuk mengolah bila angin ke tingkat ini. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi dalam hal kontrol elemen, kamu harus meminta lebih banyak saran darinya di masa depan. Jika kamu dapat meningkatkan kontrolmu atas elemen ke levelnya, itu mungkin untuk mencapai urutan ke-7 di masa depan. Ya, Wu Bingji mengangguk, lalu memandang Tang San, aku harap adik laki-lakiku akan memberiku beberapa saran. Petik 2. Kakak sopan, aku juga ingin lebih banyak berkomunikasi denganmu. Tang San masih sangat tertarik dengan tubuh elemen es Wu Bingji. Aku tidak tahu apakah itu dibawa oleh Dewa Iblis Perubahan Bawaan, atau dia kemudian dibudidayakan. Di akhir pertempuran yang sebenarnya, penampilan Tang San tidak diragukan lagi membuat orang-orang memandangnya dengan kekaguman, dan mata beberapa guru yang memandangnya berubah. Berikutnya adalah ringkasan Mu Enxing. Semua siswa berbaris, Mu Enxing keluar, dan matanya menyapu semua orang. Mari kita bicara tentang satu pertandingan pada satu waktu. Di pertandingan pertama, Tang San vs. Cheng Zicheng. Cheng Zicheng kalah dengan sangat cepat. Pertama-tama, ini adalah perbedaan kekuatan. Kedua, Cheng Zicheng, kamu tidak menggunakan kelebihanmu sama sekali. Pada awalnya, Tang San berpikir untuk menahan kelebihanmu dalam terbang dan tidak memberimu kesempatan untuk benar-benar terbang. Setelah kamu terbang, dengan kecepatan yang dibawa oleh transformasi Jinpeng, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu harus bisa menjeratnya. Jadi, ketika kamu menghadapi lawan seperti dia, hal pertama yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana cara terbang. Cheng Zicheng menjulurkan lidahnya dan berkata, siapa yang tahu dia telah mencapai peringkat kelima, dan aku tidak mengenalnya. Petik 2. Wajah Mu Enxing tegas, dan dia berkata, jika kamu tidak terbiasa dengannya, kamu harus melakukannya, menyerang membabi buta. Justru karena kamu tidak terbiasa dengan itu kamu harus memberikan permainan penuh untuk diri sendiri terlebih dahulu. Di mana godaanmu? Mentalitas adalah yang pertama. Ambil kekuatan sendiri dan kekurangan menyerang musuh. Jika mentalitasmu salah, tidak peduli seberapa kuat kamu, ada kemungkinan terbalik di selokan. Tang San telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam hal ini. Hal pertama yang dia pikirkan adalah membatasi penerbanganmu, menjadi yang pertama melepaskan bila angin dan memblokir semua jalur penerbanganmu. Pada saat itu, dia benar-benar menang. Tentu saja, keterampilan bertarungnya juga jauh lebih baik daripada milikmu. Dari awal hingga akhir dia bisa tetap tenang. Adapun Tang San, aku tidak punya komentar apapun tentang pertempuran ini, dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Cheng Zicheng menoleh dan menatap Tang San tersenyum sedikit padanya, menunjukkan tatapan minta maaf. Dubai menyentuh Tang San dan berkata, Xiao Tang, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Apakah kamu ingin menjadi waliku? Aku mendengar bahwa setiap rubah kuat di klan Tianhu memiliki wali sangat penting bagi kami untuk melindungi keselamatan Tianhu. Petik 2. Tang San meliriknya dan berkata, terima kasih, kamu meninggalkan kesempatan bagus untuk orang lain. Dubai memutar matanya dan berkata, apakah kamu tahu apa yang kamu lewatkan? Kamu melewatkan perlindungan surga yang agung. Peluang mata rubah untuk menjagamu. Tang San mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa. Komentar Mu Enxing berlanjut, dan hal kedua untuk dibicarakan adalah pertempuran antara Guli dan Zhang Zebin. Matanya pertama-tama beralih ke kampung halamannya dan berkata, kamu masih sangat tidak sabar dalam pertempuran, dan kamu belum memanfaatkan sepenuhnya keuntungan terbesarmu. Kamu tahu bahwa lawanmu menghabiskan kekuatan garis keturunanmu dengan keuntungan kultivasi, tetapi kamu masih tidak ada perubahan, dan situasinya mirip dengan kerugian terakhir. Petik 2. Guli menundukkan kepalanya dan berkata, Guru, kekuatan seranganku terlalu lemah. Jika aku tidak bisa mematahkan pertahanannya, aku hanya bisa dikonsumsi olehnya sepanjang waktu. Ini terlalu buruk, aku masih harus bekerja sama dan bermitra dengan kekuatan serangan yang kuat untuk memainkan peran yang lebih besar. Petik 2. Mu Enxing mengangguk dan berkata, ini adalah poin yang bagus. Kekuatan seranganmu relatif lemah dibandingkan dengan pertahanan dan kendalimu. Tetapi penggarisnya lebih panjang, incinya lebih pendek, dan kemampuannya cacat. Normal. Dalam hal ini, bahkan jika kamu tidak dapat mengalahkan lawan, kamu harus mencoba mengoordinasikan kekuatan garis keturunanmu untuk membuat dirimu bertarung lebih lama, dan pada saat yang sama, temukan cara untuk menghabiskan kekuatan garis keturunan lawan. Misalnya, kamu mengendalikan kekuatan garis keturunan lawan. Pilih waktu kapan dia mendesak kekuatan garis keturunan menjadi lebih kuat, sehingga lawan akan mengkonsumsi lebih banyak. Bahkan jika itu adalah tingkat keempat hingga tingkat kelima, belum tentu tidak ada peluang untuk menang. Ya, Guli mengangguk dengan hormat, dia terlihat cukup jujur. Mu Enxing menoleh ke Zhang Zebin dan berkata, kamu memiliki banyak masalah. Kamu tahu bahwa kontrol lawan sangat kuat, jadi mengapa kamu tidak lebih banyak berjalan di serangan awal? Meskipun itu juga menghabiskan energi lawan, kamu terkena dia berapa kali?
Jika serangannya lebih kuat dan menghancurkan pertahananmu, maka kamu mati. Ketika kontrol lawan kuat, tetapi waktu kontrol terbatas, yang terbaik adalah menjaga jarak sejauh mungkin. Menjaga keselamatan diri sendiri adalah hal yang paling penting. Kamu jelas memiliki kemampuan untuk menyemburkan api dari jarak jauh, mengapa kamu tidak menggunakannya dengan baik? Andalah yang kalah. Zhang Zebin mengangguk dengan wajah pahit. Selanjutnya, Mu Enxing menunjukkan masalah para siswa dalam pertempuran yang sebenarnya dan memberikan cara untuk memperbaikinya. Apa yang dia katakan tidak berguna bagi Tang San. Dengan penglihatan Tang San, dia melihat lebih banyak masalah daripada dia. Yang terakhir adalah yang terbaik sejauh ini. Tang San mengatakan dia kalah, menurutku, dia tidak dihitung sebagai pecundang. Jika kekuatan serangannya 1 poin lagi, yang kalah adalah Bingji. Semua orang mengingat pertempuran ini, dan kedua belah pihak merespons dengan sempurna. Terutama Tang San, yang selalu mengambil inisiatif. Sampai akhir, dia kalah dalam kultivasi. Kontrolnya atas elemen angin jauh lebih kuat daripada kontrol Bingji atas elemen es. Mampu mengompres elemen, mengubah yang busuk menjadi dewa, dan membuat bilah angin yang menempel pada tanda angin meledak dengan kekuatan serangan yang begitu kuat. Hari ini aku tidak memiliki kritik selain pujian untuknya. Dalam hal penggunaan kemampuan dan pertarungan sebenarnya, meskipun dia yang termuda, tampaknya dia lebih baik darimu. Mu Enxing tidak ragu untuk memuji Tang San, dan sorot matanya juga sangat puas. Wu Bingji bijaksana, dan tidak merasa tidak sabar karena dikritik. Elemen angin tidak sekuat elemen es, dan tidak stabil seperti elemen es. Oleh karena itu, akan lebih sulit untuk dikendalikan. Dalam keadaan seperti itu, Tang San masih dapat mengontrolnya dengan baik, yang terlalu langka. Dalam hal kontrol, semua orang harus belajar dari Tang San. Petik 2. Di kelas tempur yang sebenarnya saat ini, Tang San dapat dikatakan telah menjadi terkenal dalam 2 perang, terutama pertempuran melawan Wu Bingji. Itu juga memungkinkan dia untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan semua orang akan kekuatannya. Transformasi serigala angin tidak diragukan lagi adalah transformasi dewa setan terlemah di antara semua orang, dan tidak ada yang terlemah, tetapi Tang San mengandalkan transformasi serigala angin untuk memainkan bilah angin. Hal ini membuat para siswa tidak lagi memiliki rasa jijik sedikit pun padanya. Di akhir kelas tempur yang sebenarnya, Tang San hendak kembali beristirahat, tetapi dihentikan oleh beberapa guru. Ikut dengan kami, Siru berkata padanya sambil tersenyum. Tang San mengikuti ketiga guru itu ke rumah kayu yang lebih besar. Cahaya di mata Siru berkedip, dan tiba-tiba, Tang San dengan jelas merasakan bahwa udara di seluruh ruangan tampak menjadi lengket, tubuhnya tampak transparan pada saat ini, dan perasaan bahwa tidak ada yang disembunyikan mengejutkannya. Ini adalah, hampir secara tidak sadar, dia mengomunikasikan jejak garis keturunan serigala anginnya, cahaya biru di matanya berkedip, dan seni Swantian di tubuhnya langsung berubah menjadi kemampuan transformasi serigala angin, tetapi elemen angin di sekitarnya benar-benar terisolasi dan tidak bisa dipanggil sama sekali. Aneh, ada perbedaan besar, tetapi asalnya tampaknya berasal dari nadi serigala angin, apa yang terjadi? Kata Siru sambil berpikir, kejutan batin Tang San sama sekali tidak lebih lemah dari Siru. Meskipun perasaannya barusan tidak terlalu kuat, ada satu hal yang benar-benar dia yakini, orang yang menyelidiki dirinya sendiri tidak lagi berada pada tingkat kekuatan spiritual, tetapi pada tingkat kesadaran ilahi. Meskipun kesadaran ilahi yang baru saja menjelajahinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesadaran ilahi yang dia miliki ketika dia menjadi Raja Dewa, meskipun demikian itu adalah kesadaran ilahi. Itu telah mencapai tingkat dewa sejati. Tang San tidak pernah menyangka bahwa setelah datang ke dunia ini, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertama yang dia lihat akan berubah menjadi manusia yang sangat lemah. Di Akademi Penebusan ini, yang terkuat bukanlah wali kota, tetapi guru Siru di depannya. Dia tidak bisa tidak mengingat bahwa wali kota telah mengatakan bahwa selain dia, ada penebusan biru tingkat yang lebih tinggi di sini, mungkin guru Siru harus menjadi salah satu dari 2 penebusan biru. Dia ternyata tingkat dewa. Tentu saja, dengan kesadaran spiritual Siru, tidak mungkin untuk menemukan gumpalan kesadaran spiritual dalam pikiran Tang San, karena ada juga perbedaan besar antara kesadaran spiritual dan kesadaran spiritual. Tidak peduli seberapa lemah kesadaran spiritual Tang San, keberadaan tingkat Raja Dewa tidak diketahui berapa tingkat yang lebih tinggi dari kesadaran Siru. Bagaimana situasinya? Guan Longjiang bertanya pada Siru. Mu Enxing menghibur Tang San, jangan khawatir, para guru hanya memeriksa tubuhmu untuk melihat di mana dewa iblismu telah bermutasi, sehingga di masa depan, mereka akan mengajar siswa sesuai dengan bakat mereka dan mengeluarkan kemampuanmu lebih baik. Petik 2. Itu benar, setelah menyaksikan 2 pertempuran nyata yang diikuti Tang San hari ini, beberapa guru hampir dengan suara bulat percaya bahwa transformasi dewa iblisnya adalah mutasi. Jika tidak, bagaimana dia bisa menunjukkan kekuatan yang begitu kuat? Ini pada dasarnya bertentangan dengan kondisi akal sehat. Di mana mutasi sangat penting, manusia telah mempelajari segala sesuatu tentang transformasi dewa iblis. Terutama situasi seperti Tang San, yang dapat menunjukkan kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda, sangat jarang, bagaimana para guru bisa membiarkannya pergi. Ketika Tang San melemparkan bilah angin, tidak ada mutasi di tubuhnya, dan tidak ada bagian yang berubah menjadi penampilan serigala angin. Ini sedikit seperti perubahan esensi es Wu Bingji, ini adalah perubahan elemen murni. Namun pada kenyataannya, fluktuasi garis keturunan di tubuh Tang San mirip dengan klan serigala angin, bukan tubuh elemen angin. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan kontrol elemen, dia tidak sebagus esensi es Wu Bingji. Anehnya, dia mampu mengendalikan elemen angin dengan sangat baik, kekuatan elemen saja tidak cukup, jadi dia membuat kekuatan elemen lebih tinggi dengan kompresi, bahkan di atas elemen es Wu Bingji.
Apakah itu Siru atau Guan Longjiang dan Mu Enxing? Dapat dilihat bahwa Tang San agak penyanyang, jika tidak, masih menjadi pertanyaan apakah Wu Bingji dapat menang pada akhirnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa anak bernama Tang San ini memiliki kedewasaan dan ketenangan yang jauh melampaui usianya, yang sangat luar biasa. Dikombinasikan dengan fakta bahwa wali kota tidak sabar untuk menerimanya sebagai muridnya pada hari pertama kedatangannya, rasa ingin tahu beberapa guru tentang Tang San sangat meningkat. Tang San mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, tanpa menunjukkan ketidakpuasan. Siru sedikit mengernyit dan berkata, Tang San, beritahu kami bagaimana kamu mengendalikan elemen angin. Petik 2. Tang San tertegun sejenak, lalu berkata, aku bisa melihat mereka, dan mereka juga mendengarkanku, jadi aku bisa mengendalikan mereka. Kemudian aku terus bermain dengan mereka, dan mereka semakin mendengarkanku. Aku mencoba membuat mereka melakukan beberapa hal perubahan dan setelah mereka berubah, mereka dapat memiliki efek yang berbeda. Tang San tahu bahwa guru di sini berbeda dari gurunya sendiri Wang Yanfeng, mereka benar-benar melihat dunia dan sangat kuat. Karena itu, dia tahu bahwa manipulasi elemen anginnya sangat cerdik sehingga pasti akan menimbulkan kecurigaan dan keingintahuan para guru. Wali kota tidak membiarkannya berbicara tentang catatan harta karun Suantian, jadi dia hanya bisa menjelaskannya dengan cara lain. Bisakah kamu mengamati elemennya? Hati Siru tergerak, kalau begitu katakan padaku, seperti apa elemen angin itu? Tang San berkata, mereka adalah titik-titik cahaya, titik-titik cian. Mereka sangat hidup, mereka bahagia setiap saat. Mereka menyukai kebebasan dan tidak suka menahan diri. Setelah dikendalikan, mereka menjadi mudah tersinggung. Dan ketika mereka bebas terbang, pada saat itu akan sangat bahagia dan menyenangkan. Seberapa mendalam pemahamannya tentang unsur-unsur, dan karakteristik unsur-unsur dijelaskan dalam beberapa kalimat. Setelah mendengarkan deskripsi Tang San, mata Guan Longjiang dan Mu Enxing tidak bisa tidak jatuh pada Siru. Siru sedikit mengangguk, dia benar. Aku yakin dia bisa melihat elemen angin, jika tidak, pemahamannya tentang elemen tidak akan terlalu dalam. Kawan, kami benar-benar menemukan harta karun. Anak ini mengendalikan elemen angin, memiliki bakat yang sangat unik. Aku pada dasarnya yakin bahwa garis keturunan transformasi serigala angin bermutasi, dan mutasinya ke arah elemen angin. Dia memiliki persepsi unik tentang elemen angin, dan kekuatan spiritualnya juga karena ini persepsi telah ditingkatkan. Salah satu alasan mengapa dia dapat mengendalikan elemen angin dengan sangat baik adalah karena dia memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap elemen angin, dan alasan lainnya adalah karena kekuatan mentalnya cukup tinggi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Siru menatap Tang San dengan tatapan tajam, dan berkata, Tang San, wali kota tidak pandai dalam kemampuan elemen, kamu harus tahu itu. Di akademi kami, orang yang paling baik dalam menggunakan elemen sebenarnya adalah aku. Jadi, menurutku wali kota tidak pantas mengajarimu, terutama karena dia sangat sibuk. Mengapa kamu tidak menjadikanku sebagai gurumu, dan aku akan membimbingmu dalam pelatihan elementalmu? Guan Longjiang terbatuk dan berkata, pemikiran lama, kamu salah. Bagaimana kamu bisa melihat wali kota dan mencuri muridnya? Kemudian, berbalik untuk melihat Tang San, sebenarnya, dalam hal elemen, aku sudah mengerti sedikit lebih banyak tahun ini. Wu Bingji diinstruksikan langsung olehku. Mengapa kamu tidak bergabung, dan aku akan menginstruksikanmu berdua bersama-sama. Aku percaya bahwa kamu akan dapat segera memasuki peringkat ke-6. Mu Enxing, jangan menoleh, dia adalah orang yang jujur, agak tidak tahu malu untuk melihat dua pria perampok yang serius ini. Tang San memandang keduanya, dia sekarang mengerti apa yang dikatakan wali kota sebelumnya, jelas wali kota sudah mengharapkan adegan ini. Guru berkata bahwa hanya ada satu master di akademi. Mengapa kamu tidak berkomunikasi dengannya? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tang San hanya bisa mengatakan ini, bagaimana dia bisa membuat pilihan saat ini. Belum lagi wali kota tahu rahasianya, bahkan jika tidak, dia tidak bisa mengambil risiko menyinggung wali kota dan menjadikan orang lain sebagai gurunya. Anak ini, Siru berkata dengan getir, salah paham. Aku akan menemukannya. Saat dia berbicara, cahaya biru ungu melintas di tubuhnya, dan saat berikutnya dia menghilang dari udara. Guntur, Tang San langsung merasakan kemampuan yang baru saja ditunjukkan Siru, dan kejutan di hatinya semakin meningkat. Mungkin, Siru benar, dia yang terkuat di akademi dalam hal kemampuan kontrol elemen. Tingkat dewa, dan masih mengendalikan guntur dan kilat. Guntur dan kilat dikenal karena kekuatan ledakannya, dan kekuatan guntur dan kilat yang mencapai tingkat dewa pasti luar biasa. Guan Longjiang berkata tanpa daya, Tang San, lalu kamu kembali dulu. Mari kita bicarakan ini nanti, kamu harus berkultivasi dengan baik dulu. Kamu memiliki potensi besar, dan berusaha untuk meningkatkan ke peringkat ke-6 sesegera mungkin. Kamu dapat mengambil tugas, biarkan Dubai dan Cheng Zicheng membawamu untuk melihat daftar tugas, dan perguruan tinggi juga akan mengatur beberapa tugas yang bermanfaat bagimu. Kamu dapat pergi ke toko kecil di perguruan tinggi, pasti ada sesuatu yang cocok untukmu, tetapi kamu perlu menghasilkan uang untuk membelinya dengan kemampuanmu. Akademi ini tidak akan memperlakukan siapapun dengan istimewa. Ya, Tang San setuju, dan dua kata kunci menjadi jelas di benaknya, mengambil tugas dan toko kecil. Tang San tahu bahwa pertempuran sebenarnya hari ini adalah ujian baginya, dan hanya setelah dia lulus ujian, akademi akan membuka izin ini kepadanya. Dia harus pergi dan melihat-lihat, sehingga dia bisa membuat kemajuan dan menjadi akrab dengan tempat ini. Jadi dia pergi ke Dubai dan Cheng Zicheng. Di kediaman wali kota berdiri di tengah ruangan, memberi hormat dengan hormat ke tempat utama. Bunda kita, wali kota Zhang Haoxuan membungkuk hormat. Wali kota Zhang, sama-sama.
Saat dia berkata, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan pola biru muncul. Wali kota melihatnya, dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya dan mengangguk padanya. Wanita ini duduk di kursi utama, mengenakan gaun biru muda di seluruh, tetapi mengenakan topi di kepalanya, dengan kerudung yang menggantung, wajahnya tidak terlihat. Bahkan udara di sekitar tubuhnya tampak sedikit ilusi. Apakah nyonya kita baik-baik saja baru-baru ini? Zhang Haoxuan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, akhir-akhir ini sepi, dan tidak ada pengaturan penting. Bagaimana kabar anak-anak di akademi? Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Zhang Haoxuan berkata, semuanya berjalan dengan baik, semua orang dengan hati-hati mengajar. Ngomong-ngomong, anggota baru-baru saja tiba, dan kami menemukannya di klan Serigala Angin. Anak ini berada dalam situasi khusus, dan transformasi serigala anginnya harus menjadi sesuatu. Bermutasi, dia baru berusia 9 tahun, dan tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat kelima. Kami telah memeriksa latar belakangnya secara rinci, dan tidak ada masalah, jadi dia diterima di sekolah. Sekarang dia belajar di akademi. 9 tahun dan tingkat kelima. Itu bakat yang bagus. Wanita itu tidak terkejut, kalau begitu wali kota akan mengajar dengan baik. Sekarang ada 16 anak di perguruan tinggi. Iya, ditambah yang baru, ada 16, kata Zhang Haoxuan. Wanita itu menghela nafas pelan dan berkata, ini, mungkin tidak akan bertahan lama. Petik 2. Zhang Haoxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini. Wanita itu berkata dengan tenang, dia sepertinya menyadarinya. Demi keselamatan, kita harus berubah. Untuk perguruan tinggi, kita mungkin harus pindah. Tentu saja, itu tidak menentukan sekarang. Mungkin ada perubahan. Ini bukan pilihan terakhir, aku tidak ingin ada perubahan di sini. Ini adalah situasi yang sangat bagus yang akhirnya kami alami. Zhang Haoxuan tersenyum pahit, lalu berapa lama waktu kita? Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Mohon tunggu sampai aku memberitahumu secara spesifik. Seharusnya tidak ada terlalu banyak bahaya. Baiklah, aku mengerti. Kamu harus berhati-hati juga. Kamu adalah tulang punggung organisasi, dan kamu membayar harga yang sangat mahal untuk organisasi. Kamu pasti baik-baik saja. Zhang Haoxuan membungkuk. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan baik-baik saja. Demi tujuan besar, aku pasti akan terus hidup. Pada saat ini, tabir wanita itu berbalik ke arah pintu. Saat berikutnya, pintu tiba-tiba terbuka, dan suara marah datang dari seseorang, oke, Zhang Haoxuan, kamu. Kata-kata itu tiba-tiba berakhir sekarang, cahaya dan bayangan biru dan ungu memadat di dalam ruangan, dan langsung menjadi jelas, itu adalah Siru. Dia sudah melihat wanita yang duduk di kursi utama saat ini, sudut mulutnya berkedut, dia membungkuk dan berkata, Ibu, maafkan aku tidak tahu kamu ada di sini. Petik 2. Wanita itu tersenyum sedikit dan berkata, Guru Siru, sama-sama. Kamu masih terburu-buru. Siru menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, tidak mungkin, itu dipengaruhi oleh darahku sendiri. Petik 2. Zhang Haoxuan berkata dengan kesal, bagaimana jika kamu sedang terburu-buru dan membiarkan orang melihatnya? Mengapa kamu memarahiku begitu kamu masuk? Petik 2. Siru berkata, kamu harus menyerahkan anak Tang San itu kepadaku, dan itu akan dihapuskan bersamamu. Kamu tahu apa itu kontrol elemen? Zhang Haoxuan mencibir, dan berkata, aku tahu bahwa kamu orang tua akan merebutku. Itu sebabnya aku mulai menjadi kuat. Jangan pernah memikirkannya. Dia telah secara resmi memujaku sebagai seorang guru. Kamu tidak memiliki kesempatan. Petik 2. Siru hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi mendengarkan ibu yang duduk di kursi utama, kamu berbicara tentang anak baru. Zhang Haoxuan mengangguk. Wanita itu tersenyum dan berkata, bahkan aku sedikit penasaran. Itu bisa membuat guru kita Siru sangat tergoda. Sepertinya bakatnya sangat bagus. Siru berkata, transformasi serigala angin bermutasi memiliki afinitas dan kontrol yang kuat atas elemen angin. Bakat seperti itu benar-benar tak tertandingi. Dengan kekuatan urutan kelima, dia sama dengan Wu Bingji, dan dia pasti yang terbaik di dunia. Bibit yang luar biasa, kuncinya adalah dia baru berusia 9 tahun. Kemampuanku juga mengendalikan unsur. Jika anak ini tidak diserahkan kepadaku, itu akan sia-sia. Zhang Haoxuan, kamu mengerti kontrol unsur. Sama dengan Wu Bingji, bisakah kontrol elemen angin bersaing dengan kontrol elemen es? Bahkan Zhang Haoxuan pun terkejut. Ketika dia menaklukkan Tang San hari itu, dia tidak memberi Tang San kesempatan untuk menggunakan kemampuannya. Dia hanya tahu bahwa Tang San dapat menggunakan banyak kemampuan, tetapi dia tidak berharap anak ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tang San baru saja menunjukkan kemampuan transformasi serigala angin, dan membiarkan Siru datang mencarinya dengan putus asa, jika Siru tahu bahwa Tang San memiliki kemampuan lain. Sang wanita berkata dengan penuh minat, itu sangat bagus, bukan masalah besar untuk hanya mencapai peringkat kelima, tetapi jika kamu dapat membandingkan dengan Bingji dalam hal kontrol, itu agak kuat. Kamu harus mengasuh anak ini dengan baik. Oke, aku akan kembali dulu. Wali kota, kamu harus mempersiapkan terlebih dahulu untuk apa yang aku katakan, untuk jaga-jaga. Petik 2. Saat berbicara, dia telah berdiri. Zhang Haoxuan dan Siru menyentuh dada mereka dengan tangan kanan mereka secara bersamaan, memperlihatkan tanda penebusan di punggung tangan mereka. Jika Tang San ada di sini, dia akan menemukan bahwa rune penebusan di tangan Siru sama dengan rune Zhang Haoxuan, keduanya berwarna biru, bukan biru yang dia prediksi. Berkumpul seperti api, bertebaran seperti langit penuh bintang. Sang wanita melantunkan dengan lembut, dan pada saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya dan menghilang dengan tenang.
Berkumpul seperti api, bertebaran seperti langit penuh bintang. Zhang Haoxuan dan Siru dengan sungguh-sungguh mengulangi apa yang dikatakan wanita sebelumnya. Setelah beberapa saat, Siru memandang Zhang Haoxuan, murid, berikan padaku, oke. Berpikir cantik, Zhang Haoxuan menolak tanpa ragu-ragu. Kamu ingin mencari pemukulan, bukan? Kata Siru dengan kejam. Zhang Haoxuan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tahu mengapa wanita itu baru saja datang? Siru terkejut, kenapa? Petik 2. Zhang Haoxuan berkata dengan sungguh-sungguh, dia berkata bahwa kita mungkin tidak dapat melanjutkan di sini. Akademi dapat ditutup kapan saja. Hah? Mata Siru melebar, apakah ditemukan? Seharusnya tidak. Kami sudah sangat berhati-hati. Zhang Haoxuan tersenyum pahit, kamu tidak tahu kemampuan orang itu. Jika bukan karena wanita itu, kita bisa stabil di sini selama bertahun-tahun. Mari kita buat persiapan lebih awal. Beritahu semua orang sebelumnya dan terapkan rencana promosi. Kecuali anak-anak di sisi perguruan tinggi. Selain tidak terburu-buru untuk mengungsi, departemen lain pertama-tama akan menyebar ke kota lain untuk bersembunyi. Tunggu angin berlalu, dan lihat apakah mereka bisa kembali. Siru mengangguk, sang perawan datang sendiri. Itu seharusnya tidak dapat dipisahkan. Bagaimana dengan anak-anak? Petik 2. Zhang Haoxuan berpikir sejenak dan berkata, menurut rencana ketiga. Set ketiga. Kenapa tidak set pertama, bukankah lebih aman? Kata Siru heran. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, set ketiga. Anak-anak dari angkatan ini sangat baik, aku sedikit enggan. Terlebih lagi, ada wanita itu di sini. Bahkan jika ada risiko, wanita itu dapat membantu kami menghindari banyak. Petik 2. Kamu punya banyak ide seram, seperti yang kamu katakan. Bagaimana dengan muridnya? Tang San mengikutiku jelas lebih baik daripada mengikutimu. Siru tidak melupakan tujuannya datang. Zhang Haoxuan berkata, kamu harus mengajarinya. Tentu saja, untuk mengajarinya. Adapun mengganti guru, jangan pikirkan itu. Aku akhirnya menerima murid. Bahkan jika dia adalah serigala angin, dia telah menjadi murid yang bermutasi. Bisakah kamu membandingkan dengan Dubai dan Cheng Zicheng? Aku tidak tergoda untuk perubahan esensi es Bingji, jadi mengapa kamu begitu tergoda kali ini? Kapan masalah kesabaranmu akan diubah? Atau jika tidak karena masalah baumu, kamu juga harus menjadi peringkat biru. Tuhan masih bisa membuat aku melihatmu. Setidaknya kamu harus menunggu Tang San menerobos ke peringkat ke-7 di masa depan, dan kamu tidak akan memiliki cukup waktu untuk memasuki peringkat yang lebih tinggi. Petik 2. Siru menatap Zhang Haoxuan dengan mata menyala, dan berkata, kamu memiliki terlalu banyak ide gila. Menurut pendapat semua orang, aku tidak bisa mendengarkanmu. Ini cara terbaik untuk melakukannya secara langsung dan menghajarmu. Demi wanita itu, aku akan melepaskanmu sekali. Ketika Tang San menerobos ke tingkat ke-7, dia akan memanggilku sebagai gurunya. Petik 2. Zhang Haoxuan meliriknya dan tidak marah. Dia hanya berkata dengan lemah, tunggu dia di peringkat ke-7, biarkan dia memilih sendiri. Jika saat itu dia bersedia menipu leluhurnya dan memujamu sebagai guru, aku tidak akan keberatan. Petik 2. Kamu. Siru tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang orang ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Berbalik dan pergi, benar-benar tidak melakukan apa-apa dengan Zhang Haoxuan. Melihat Siru pergi, Zhang Haoxuan menghela nafas pelan, si tua, bagaimana kamu tahu, anak itu mungkin adalah harapan lain bagi kita manusia. Bahkan Tuhan, aku tidak melaporkannya. Sebelum dia dewasa, semakin sedikit yang dia tahu, lebih baik. Daftar tugas ada di sini. Di Akademi Penebusan, Dubai memimpin Tang San ke sebuah ruangan di sudut. Yang mengejutkan Tang San, disinilah Wu Bingji tinggal, dan Wu Bingji lah yang bertanggung jawab mengelola daftar tugas. Kakak laki-laki tertua, Tang San mengambil inisiatif untuk memberi hormat. Wu Bingji tersenyum sedikit dan berkata, halo, Xiao Tang, apakah kamu ingin mengambil misi? Tang San berkata, guru berkata bahwa aku bisa datang dan melihat. Kakak senior, dapatkah kamu memberitahuku tugas apa yang ada di daftar tugas kami? Wu Bingji mengangguk dan berkata, misi akademi kami terutama disiapkan untuk dialami semua orang. Hadiah dari misi adalah uang langsung. Ada misi perdebatan, yang pada dasarnya diselesaikan di Akademi Carry. Ada juga perjalanan berburu, tugas membunuh monster dan mengumpulkan rumput roh yang berharga. Tugas terpenting adalah 3 kategori ini, kamu dapat menerima semuanya. Petik 2. Namun, kamu relatif muda dan basis kultivasimu melebihi manusia biasa. Aku sarankan kamu tidak mengambil misi sparring, karena dengan begitu kamu akan mudah diperhatikan oleh Akademi Carry. 2 yang terakhir akan lebih cocok untukmu. Secara umum tugas mengumpulkan rumput roh dan berburu monster dapat dilakukan dalam tim, cobalah untuk tidak pergi sendiri, agar dapat saling menjaga dan menghindari bahaya. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Wu Bingji menyerahkan beberapa daftar dengan informasi terperinci. Meskipun dia tidak merekomendasikan Tang San untuk mengambil misi sparring, daftar misi sparring ada di antara mereka. Dubai di samping sedikit tidak puas dan berkata, kakak, mengapa aku belum melihat tugas-tugas ini? Aku melakukan semua jenis tugas seperti mengirim surat dan membeli, dan hadiahnya menyedihkan. Petik 2. Wu Bingji tidak bisa menahan tawa, kamu masih tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu harus tahu bagaimana melakukan apa yang kamu bisa, adik junior kecil. Petik 2. Dubai Baidao, aku bukan saudara junior sekarang, ada Tang San. Wu Bingji menatapnya, lalu menatap Tang San, menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika dia mau, itu tidak akan lama, mungkin dia akan menjadi kakak laki-laki. Jadi, aku memanggilnya Xiao Tang, bukan adik laki-laki.
Sudut mulut Dubai berkedut, tetapi memikirkan pertempuran antara Wu Bingji dan Tang San hari ini, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membantah. Siapa yang membuat orang lain kuat, tetapi kekuatan bertarung mereka sendiri tidak bagus. Fokus utama Tang San adalah pada tugas memburu monster. Monster sebenarnya adalah monster yang tidak memiliki kecerdasan. Dia telah makan daging monster hari itu, dan itu memang baik untuk tubuhnya. Dan dia menemukan bahwa di antara 3 tugas, hadiah untuk berburu monster adalah yang tertinggi. Setidaknya mereka semua adalah hadiah di tingkat koin Linki, serta koin elemen, dan bahkan koin Tianyu tingkat yang lebih tinggi, kamu dapat melihat hadiahnya sangat besar. Untuk berburu monster, Tang San masih paling tertarik, salah satunya adalah hadiah yang murah hati, dan yang lainnya adalah dia ingin melihat apakah kekuatan darah monster dapat ditelan secara langsung. Apa perbedaan antara kekuatan garis keturunan mereka dan klan monster? Setelah membaca daftar itu, Tang San berkata kepada Dubai, di mana toko kecil itu? Kamu juga membawaku untuk melihatnya. Dubai tersenyum dan berkata, ya, pergi ke toko kecil dan lihat, kamu akan tahu apa yang ingin kamu beli, sehingga kamu dapat mengambil tugas yang sesuai dan mendapatkan hadiah. Petik 2. Tang San membungkuk ke Wu Bingji lagi, dan ketika dia hendak pergi, Wu Bingji berkata, Xiao Tang, jika kamu bebas di malam hari, aku ingin pergi kepadamu dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kontrol elemen, oke? Petik 2. Kakak senior ini tidak berpura-pura, dia juga tidak memiliki emosi negatif karena kekuatan Tang San dalam pertempuran yang sebenarnya hari ini. Tang San bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata pihak lain, dia tersenyum dan mengangguk, tentu saja bisa, kakak senior mari kita bahas bersama. Petik 2. Oke, aku akan menemukanmu setelah makan malam. Wu Bingji tersenyum. Keluar dari kamar Wu Bingji, Dubai berbisik, kakak baik-baik saja. Dia adalah orang tua yang baik di kampus kami. Semua orang sangat ramah dengannya, dan dia kuat. Hampir semua gadis menyukai kakak laki-laki. Hal yang sama juga berlaku untuk Cheng Zicheng, aku katakan, bukan apa-apa baginya untuk menang. Jika kamu memenangkan kakak laki-laki hari ini, mungkin dia akan melawanmu dengan putus asa. Tepat ketika Tang San hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar teriakan tiba-tiba di sebelahnya, dan pada saat berikutnya, Dubai terbang. Kemudian Tang San melihat bahwa Dubai dibawa ke atap oleh Cheng Zicheng, sayap Cheng Zicheng mengetuk kepalanya, apakah kamu ingin mati? Apakah kamu ingin mati? Petik 2. Melihat wajah Cheng Zicheng yang memerah, Tang San tahu bahwa apa yang baru saja dikatakan Dubai benar, sekarang gadis kecil ini. Saudara laki-laki itu dalam masalah dan harus diselamatkan, belum lagi, dia juga berharap Dubai membawa dirinya ke toko kecil itu. Dengan sentuhan ringan jari-jari kakinya di tanah, Tang San sudah melompat ke atap, kakak senior, aku tidak mendengar apa-apa. Apa yang kamu katakan tadi? Petik 2. Hah? Cheng Zicheng tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat Tang San, yang dilihatnya adalah sepasang mata yang tulus. Kamu benar-benar tidak mendengarnya. Cheng Zicheng tampak curiga. Tang San berkata, aku mendengar Dubai mengatakan bahwa kakak laki-laki itu sangat baik, lalu kamu membawanya ke atap sebelum aku mendengar kalimat terakhir. Apakah kakak laki-laki itu buruk? Cheng Zicheng menatapnya dan berkata, ada apa? Kakak sangat baik. Aku hanya marah karena dia berbicara tentang orang-orang di belakangnya. Petik 2. Apakah tidak apa-apa memuji orang? Dubai berkata dengan sedih, dengan 2 tas sudah menonjol di kepalanya. Cheng Zicheng memelototinya, lalu mengangkat sayapnya untuk menghancurkan lagi. Tang San buru-buru mengangkat tangannya untuk berhenti. Kakak senior tenang. Dia miliknya sendiri. Kakak senior juga membuat janji denganku untuk berbicara tentang kontrol elemen. Kakak senior, apakah kamu ingin mendiskusikannya bersama? Petik 2. Apakah kakak laki-laki itu punya janji denganmu? Cheng Zicheng terkejut. Itu benar. Kakak senior sangat kuat dalam mengendalikan elemen es. Aku ingin meminta nasihatnya. Jadi kakak senior mengatakan itu, pergi saja ke kamarku untuk membahas secara detail, kata Tang San. Rona merah di wajah Cheng Zicheng berangsur-angsur mereda, dan dia berkata, apakah pantas bagiku untuk pergi? Aku juga bukan elemental. Tang San berkata, sebenarnya, Jin Pengmu menggunakan tenaga angin saat terbang. Aku pikir kakak senior dapat berdiskusi denganku tentang elemen angin, dan mari saling membantu. Petik 2. Cheng Zicheng dengan enggan berkata, kalau begitu. Kapan malam ini? Setelah makan malam, di kamarku, kata Tang San sambil tersenyum. Iya, Cheng Zicheng melayang dari atap dan pergi tanpa melihatnya. Dubai menggosok kepalanya, memandang Tang San, lalu memandang Cheng Zicheng yang jauh, dan berkata, kakak. Kemampuanmu untuk berbicara omong kosong dengan serius sungguh luar biasa. Petik 2. Tang San berkata sambil tersenyum, ini tidak disebut omong kosong, ini disebut kecerdasan emosional yang tinggi. Kamu harus belajar sedikit, dan jika kamu mempelajarinya, kamu akan dapat mengurangi penderitaan daging dan darah. Petik 2. Tang San membawa Dubai turun dari atap. Dubai menyeringai kesakitan, dan bergumam, kamu akan bernasib buruk jika kamu berani mengalahkan maskot ini. Petik 2. Di kejauhan, Cheng Zicheng, yang baru saja berjalan ke kamarnya dan mendorong pintu, terpeleset dan tersandung di ambang pintu, untuk beberapa alasan, pergelangan kakinya bengkok, dan dengan suara, klik, dia menamparkan kakinya. Titik-titik. Ah, sakit. Pada saat ini, Dubai telah membawa Tang San ke rumah selatan di halaman. Dia mengetuk pintu, dan suara yang menyenangkan datang dari dalam, masuk. Petik 2. Mendorong pintu dan masuk, Tang San melihat bahwa begitu dia memasuki pintu, sebuah tanda berdiri di tanah dengan kata-kata, toko kecil, tertulis di atasnya. Karakternya masih agak bengkok, jelas tidak cantik. Begitu dia memasuki ruangan, Tang San merasakan perbedaannya.
Karena ada bau aneh bercampur obat dan wewangian di rumah. Yang paling penting adalah energi spiritual di sini sangat kaya. Aura langit dan bumi di kota Kerry sudah sangat kuat, terutama di dekat Kerry Cholege. Dan ruangan ini jelas merupakan tempat di mana Tang San memiliki energi spiritual paling banyak di dunia yang pernah dia kunjungi dalam hidupnya. Elemen dari berbagai atribut berfluktuasi hampir di mana-mana, dan bahkan udaranya sedikit lengket karena vitalitasnya terlalu kuat. Bahkan jika dia tidak menggunakan matanya yang tajam, Tang San dapat merasakan bahwa udara di sini sedikit berbeda, sepertinya ada lapisan kabut di udara, bukan karena udaranya keruh, tetapi karena energi spiritualnya terlalu tinggi dan tebal. Dia mengambil napas dalam-dalam hampir tanpa sadar, dan darah di tubuhnya tiba-tiba bereaksi sedikit. Namun, dia juga segera menemukan masalahnya, meskipun energi spiritual di sini sangat kaya, itu sedikit bercampur. Jika digunakan untuk kultivasi, perlu untuk memurnikan energi spiritual di sini, yang merupakan tugas yang agak merepotkan. Rumah selatan sangat besar, dengan total 3 kamar terhubung, dan ada lingkaran lemari di setiap kamar. Lemari-lemari itu dipenuhi dengan deretan barang yang mempesona, banyak di antaranya memiliki penutup di atasnya. Meskipun demikian, barang-barang ini masih memancarkan aura yang berbeda, dan energi spiritual yang kaya di rumah seharusnya berasal dari ini. Ini benar-benar toko kecil. Pemilik suara manis itu sudah datang kepada mereka, dan itu tidak lain adalah Mu Yunyu, seorang guru kebugaran jasmani. Mu Yunyu bahkan tidak melirik Dubai, tetapi memandang Tang San dari atas ke bawah, dan berkata, "Aku sudah mendengar tentang rekormu. Sepertinya aku masih terlalu konservatif dengan latihan fisikmu. Aku akan meningkatkan jumlah untukmu besok." Tang San menggerakkan sudut mulutnya dan berkata tanpa daya, "Oke, Sister Yu." Mu Yunyu berkata, "Mari kita lihat. Ada beberapa hal bagus di toko kecil kami. Apakah kamu ingin aku memperkenalkannya kepadamu? Namun, setiap item memiliki deskripsi di bawahnya, sehingga kamu dapat melihatnya sendiri." Petik 2. Tang San buru-buru berkata, "Aku akan melihatnya sendiri, jadi aku tidak akan mengganggu Sister Yu." Meskipun barang-barang di dunia ini sedikit asing baginya, penglihatan Raja Dewa bukanlah lelucon, belum lagi ada instruksi di bawah barang-barang itu, hal-hal baik tidak dapat lepas dari persepsinya. Tang San hendak menonton, ketika Dubai tiba-tiba menjadi lemas di sebelahnya, dan berkata, "Saudari Yu, sepertinya aku mengalami ketegangan otot hari ini, bisakah aku mengambil cuti besok?" Petik 2. Mu Yunyu berkata dengan ringan, "Pergi. Kamu tidak punya uang untuk membeli barang-barang, jangan merusak pemandangan di sini." Dubai berjuang sebentar dan berkata, "Saudari Yu, aku adalah maskotnya, kamu harus bersikap baik kepada maskotnya." Mu Yunyu berkata dengan jijik, "Kekuatan kecil keberuntunganmu masih tidak dapat mempengaruhiku. Aku akan menunggu sampai kamu menerobos ke peringkat ke-6. Namun, aku selalu merasa bahwa kamu mungkin tidak dapat menerobos dalam hidup ini." Dubai menggerakkan sudut mulutnya, "Saudari Yu, kamu salah. Mengapa aku tidak bisa menembus urutan ke-6? Aku pasti bisa melakukannya. Jangan bicara omong kosong, pergi dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu dan membuat masalah," kata Mu Yunyu tidak sabar. Dubai berkata tanpa daya, "Oke, Sister Yu, aku akan pergi dulu." Di akademi ini, dia benar-benar tidak mampu menyinggung siapapun. Melihat Dubai pergi, Mu Yunyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di akademi, jika kamu bertanya siapa yang memiliki transformasi Dewa Iblis terkuat, tidak mudah untuk menilai, tetapi ketika datang ke potensi dan kelangkaan, transformasi Tianhu pasti akan menempati peringkat pertama. Bahkan di seluruh klan monster, Mata Rubah Langit adalah bakat terbaik, dan Imam Besar Rubah adalah salah satu tokoh teratas di Istana Leluhur. Sangat disayangkan bahwa darah di tubuh Dubai relatif tipis, dan kultivasi mata rubahnya sangat lambat, sehingga terlalu sulit bagi manusia untuk membuat prestasi di bidang ini. Akademi memiliki kecenderungan terbesar terhadap sumber dayanya, dan juga memiliki harapan terbesar untuknya. Dubai dapat memperoleh sumber daya terbaik di akademi tanpa menyelesaikan tugas apapun, tetapi sampai sekarang, dia belum menembus tingkat keempat. Tentu saja, jika dia bisa menembus tingkat keempat, maka itu akan menjadi level eksistensi yang lain. Apa yang bisa dilakukan mata Tianhu tingkat keempat jauh melampaui apa yang bisa dia lakukan sekarang. Mu Yunyu kembali ke rumah utama, duduk di kursi, dan mengambil buku untuk dibaca. Tang San melihat-lihat di toko kecil ini. Dia mulai dari ruangan di paling kiri. Sebagian besar item di ruangan ini adalah item tanaman, dan ada instruksi sederhana di bawah item. Hampir semua jenis herbal spiritual mengandung energi atribut tertentu dan memiliki efek tertentu. Setiap item ditandai dengan jelas dengan harga. Soal harga, tentu cukup mahal. Semakin berharga obat mujarab yang cocok untuk budidaya populasi umum, semakin mahal harganya. Setelah Tang San datang ke dunia ini, dia tidak pernah meminum obat mujarab apapun. Tapi di kehidupan sebelumnya, dia dikenal karena pengetahuannya tentang eliksir. Sekte Tang yang dia ciptakan memiliki kemampuan yang kuat dalam pengobatan. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya, pengetahuannya tentang pengobatan sangat tinggi, yang juga merupakan bagian dari catatan di Xuantian Baolu. Hanya saja ramuan di benua peri sangat berbeda dengan yang ia temui di kehidupan sebelumnya dan kehidupan sebelumnya. Mungkin karena ada roh dan monster di dunia ini, tetapi obat mujarab adalah obat mujarab, dan banyak karakteristik yang masih mirip atau bahkan sama. Tang San memeriksa, sambil mengevaluasi dan membandingkan di dalam hatinya. Hanya dengan membaca deskripsi obat mujarab ini banyak membantunya dan memberinya pemahaman yang lebih baik tentang spesies di pesawat ini. Mu Yunyu memandang Tang San dari waktu ke waktu, dan setiap kali dia menemukan bahwa Tang San memperhatikan pengenalan barang-barang toko kecil dengan sangat serius.
Seorang anak berusia 9 tahun bisa begitu tenang, dia hanya bisa mengangguk diam-diam sambil terkejut. Ketika Dubai datang ke sini untuk pertama kalinya, kalimat pertama menanyakan apa yang paling mahal, dan kalimat kedua menanyakan apa yang memungkinkannya untuk menerobos secara langsung. Sebelum kalimat ketiga ditanyakan, dia diledakkan oleh Mu Yunyu. Dan Tang San tidak menanyakan apapun dari awal hingga akhir, diam-diam berjalan di sekitar 3 kamar, melihat sekeliling sepenuhnya. Dia tidak bangun sampai bel makan malam datang dari luar. Sudah waktunya makan malam, aku tutup pintunya. Ada yang kamu mau? Tanya Mu Yunyu. Tang San berkata dengan sedikit penyesalan, Saudari Yu, aku belum menyelesaikannya, apakah aku masih bisa datang dan melihatnya besok? Petik 2. Mu Yunyu mengangguk dan berkata, tentu saja bisa. Toko kecil buka untuk waktu yang lama, dan kamu dapat datang dan melihatnya kapan saja. Sebagai pendatang baru, kamu dapat memilih barang senilai 1 koin Linki untuk dibawa pulang secara gratis. Petik 2. Daya beli koin Linki luar biasa, tetapi di sini, sebenarnya tidak banyak barang dengan harga di bawah koin Linki. Oke, terima kasih Kakak Yu, kalau begitu aku pergi makan dulu, dan aku akan memilih besok. Tang San pergi dengan puas. Dia tidak menyangka bahwa tempat di mana dia mendapatkan paling banyak hari ini sebenarnya adalah sebuah toko kecil, yang memberinya pemahaman komprehensif tentang spesies benua peri. Makan malam masih kaya tapi daging monster jelas tidak tersedia, dan hal ini tidak mudah didapat. Tang San mengatakan bahwa bahkan jika monster itu dikembalikan, biasanya akan dijual ke Carry Cholege. Carry Cholege akan memberikan uang, yang juga merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi kota perguruan tinggi. Setelah makan malam, Wu Bingji dan Cheng Zicheng tiba sesuai jadwal. Ketika Wu Bingji melihat bahwa Tang San juga mengundang Cheng Zicheng, meskipun dia sedikit terkejut, dia hanya tersenyum pada Cheng Zicheng dan tidak banyak bicara. Tang San menuangkan segelas air untuk mereka masing-masing dan meminta mereka untuk duduk di ruang tamu. Wu Bingji berkata, Xiao Tang, aku sangat tertarik dengan kompresi bilah anginmu, dan caramu mengontrol bilah angin untuk terbang, apakah ini murni dikendalikan oleh kekuatan mental, atau adakah trik? Petik 2. Tang San berkata, kompresi bilah angin harus merupakan hasil dari kombinasi kekuatan spiritual dan kekuatan darah seseorang. Dan mengendalikan tembakan terbang bilah angin lebih melalui teknik, dan kemudian dengan kontrol dan beberapa kekuatan spiritual sebagai pembantu. Petik 2. Apakah itu terutama tergantung pada teknik? Cheng Zicheng menatapnya dengan heran. Semua orang berpikir bahwa Tang San memiliki kekuatan mental yang sangat kuat, jadi dia mampu mengendalikan bilah angin dengan sangat akurat, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang dia katakan terutama adalah teknik. Ini benar-benar tidak terduga. Tang San mengangguk, dan berkata, ini terutama teknik, yang aku teliti. Dia mengatakan itu agak ambigu, tetapi tidak ada yang salah dengan mengatakan bahwa dia telah menelitinya sendiri. Senjata tersembunyi Tang Sekte memang cerdik, tetapi sebenarnya mereka tidak setingkat Tang San di kehidupan sebelumnya. Lagi pula, ketika dia berada di Sekte Tang dalam kehidupan terakhirnya, dia tidak memiliki kemampuan magis, juga tidak memiliki kontrol spiritual. Dalam kehidupan terakhir di benua Douluo, ia menggabungkan teknik senjata tersembunyi Sekte Tang dan dibantu dengan kekuatan spiritual, yang memungkinkan teknik senjata tersembunyi berkembang dan kekuatannya sangat meningkat. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam, itu juga kekayaan berharga yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya. Mata Wu Bingji menjadi cerah, dan dia bertanya dengan hati-hati, bisakah kamu mengajariku teknik ini? Petik 2. Tang San menatapnya, sedikit ragu. Senjata tersembunyi Sekte Tang sangat indah dan luar biasa, dan penggunaannya sendiri dapat dikatakan sebagai bakat yang luar biasa, tetapi jika semuanya diajarkan kepada Wu Bingji, itu akan menjadi masalah lain. Ini berbeda dari ketika dia berada di kota Serigala Angin, di sini adalah pangkalan penting untuk penebusan, Wu Bingji mempelajarinya, dan itu akan segera membangkitkan kecurigaan organisasi. Bahkan jika guru wali kota menyembunyikan dirinya, itu bukan hal yang baik. Wu Bingji melihat keraguan-raguan Tang San dan berkata, aku bisa membayarmu sesuai tugas, oke. Petik 2. Cheng Zicheng tiba-tiba berkata, kompensasi macam apa yang ada? Setiap orang adalah milikmu sendiri, Xiao Tang, tolong cepatlah. Tang San melirik Cheng Zicheng, gadis ini benar-benar terjebak di tengah cerita. Karisma kakak laki-laki itu benar-benar luar biasa. Sebelum Tang San dapat berbicara, Wu Bingji berkata dengan tegas, Zicheng, kamu tidak bisa mengatakan itu. Guru selalu mengajari kami untuk menukar nilai yang sama. Ini adalah prinsip di dalam akademi, jadi ada daftar tugas. Apa yang harus dilakukan? Kami ingin mendapatkan. Kamu harus membayar hal-hal yang sesuai. Xiao Tang, kamu dapat mengatakan harganya, jika aku mampu membelinya, aku akan belajar darimu. Petik 2. Tang San berkata, kakak senior, bukan karena aku tidak ingin mengajarimu, itu terutama karena aku menemukan hal-hal ini sendiri, dan mungkin tidak cocok untukmu. Apa yang cocok untuk mengendalikan elemen angin mungkin tidak cocok untuk elemen es, kan? Aku harus memikirkannya, dan lihat teknik mana yang tepat untukmu. Petik 2. Wu Bingji berkata dengan gembira, terima kasih banyak. Kamu benar, karakteristik elemen yang berbeda sangat berbeda. Elemen es sebenarnya adalah tipe yang relatif stabil dari berbagai elemen, dengan serangan dan pertahanan terintegrasi, serta karakteristik dingin. Dalam faktanya aku agak bingung dengan latihanku baru-baru ini. Aku tidak tahu apakah aku harus lebih fokus pada serangan atau pertahanan. Aku memperoleh banyak hal dari bertarung denganmu hari ini. Aku tidak menyangka itu dengan kultivasi tingkat kelimamu, kamu akan dapat mengubah kekuatan serangan dari elemen angin. Itu pasti sangat kuat. Tampaknya tidak ada perbedaan kuat atau lemah antara elemen, itu masih tergantung pada siapa yang menggunakannya.
Petik 2. Tang San mengangguk dan berkata, ya, kekuatan antar elemen tidak mutlak, tetapi beberapa elemen memiliki beberapa sifat khusus. Sama seperti perubahan waktu saudara Guli hari ini, mampu mengendalikan waktu dalam waktu singkat ini sangat luar biasa. Untuk memaksimalkan kekuatan elemen di bawah kendalinya, hal pertama yang harus dilakukan adalah cukup memahami elemennya, memanfaatkan kekuatannya dan menghindari kelemahan. Wu Bingji berkata dengan keyakinan yang dalam, tepat. Xiao Tang, apakah kamu tahu sesuatu tentang elemen es? Tang San berkata, aku tidak berani mengerti, aku selalu merasa bahwa meskipun elemen es itu sendiri terlihat sangat sederhana, ia mengandung kekuatan yang terakumulasi. Es terbuat dari air, jika air adalah yang paling lunak, maka es sepenuhnya sebaliknya dari air. Meskipun pertahanan itu penting, tetapi aku pikir jika itu dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan serangannya, efeknya akan lebih baik. Bagaimanapun, serangan adalah pertahanan terbaik. Mendengar kalimat terakhirnya, mata Wu Bingji berbinar, ya, menyerang adalah pertahanan terbaik. Itu bagus. Aku mengerti, sepertinya aku sedikit mengerti. Xiao Tang, terima kasih apa yang kamu katakan memberiku rasa keterbukaan yang tiba-tiba. Guan Longjiang adalah gurunya, tetapi dia merasa bahwa bahkan instruksi guru Guan Longjiang tidak sejelas instruksi Tang San. Melihat Wu Bingji mengerti apa yang dia maksud, Tang San langsung tersenyum, sebagai mantan Raja Dewa, itu adalah masalah sederhana untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang muda ini. Meskipun dia hanya tinggal di benua peri. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia secara bertahap beradaptasi dengan statusnya saat ini sebagai pengikut manusia, tetapi bagaimanapun juga, dia juga telah menjadi manusia selama 3 generasi, yang tidak sebanding dengan manusia biasa. Cheng Zigen memandang Tang San dengan bingung, lalu menatap Wu Bingji. Dia tidak mengerti pencerahan Wu Bingji, tapi dia belum pernah melihat Wu Bingji begitu bersemangat. Penampilan yang tenang. Selama dia bahagia, Cheng Zicheng secara alami juga akan bahagia. Xiao Tang, kamu benar-benar luar biasa. Bagaimana denganku? Bagaimana menurutmu perubahan Jin Pengku? Cheng Zicheng memandang Tang San. Tang San berkata, Dapeng mengendarai angin dan meroket sejauh 90.000 mil. Dalam hal penerbangan, Jin Peng harus menjadi keberadaan terkuat dari klan monster, terutama untuk penerbangan jarak jauh. Oleh karena itu, kamu harus memberikan permainan penuh untuk keuntungan terbangmu. Salah satunya adalah kecepatan, yang lain adalah refleks. Penerbanganmu, keduanya memiliki beberapa kekurangan. Aku sarankan kamu terbang sesering mungkin. Kamu dapat mencoba terbang di ketinggian rendah di hutan dan menghindari pepohonan di hutan secepat mungkin. Dengan cara ini, keterampilan terbangmu secara alami akan meningkat. Ada juga kecepatan pada saat transformasi. Kamu harus terbang dalam waktu sesingkat mungkin, karena hanya ketika kamu terbang, kemampuanmu dapat ditampilkan ke terbesar. Dan sekali kamu tidak bisa terbang, kamu mungkin bahkan tidak dapat menunjukkan setengah dari kekuatanmu. Jangan mencoba melawan orang di darat. Lebih baik menyerang musuh dengan kekuranganmu sendiri, itu tidak disarankan. Petik 2. Cheng Zicheng sebenarnya hanya bertanya dengan santai, tetapi dia tidak berharap Tang San memberinya banyak nasihat, lebih dari yang dikatakan guru. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Wu Bingji, yang mendengarkan di sebelahnya, mengangguk lagi dan lagi, masuk akal. Mencoba terbang di ketinggian rendah di hutan. Menarik. Cheng Zi, aku pikir kamu benar-benar dapat mencobanya. 90.000 mil, kalimat ini benar-benar bagus. Xiao Tang, kamu sangat berbakat. Petik 2. Tang San tersenyum dan berkata, aku hanya membicarakannya dengan santai. Jika kakak senior merasa terbantu, kamu dapat mencobanya. Iya, Cheng Zicheng juga orang yang cerdas. Kata-kata Tang San dan penegasan Wu Bingji membuatnya menuliskan kata-kata ini juga. Wu Bingji berkata, Xiao Tang, bagaimana dengan metodemu mengompresi elemen angin? Elemen angin sangat tidak stabil, dan tidak mudah untuk mengompresnya. Bagaimana kamu mengubah keadaan tidak stabil ini? Tang San berkata, ini tergantung pada susunan elemen. Ketidakstabilan semua elemen relatif berbicara. Jika diatur, maka mereka secara alami dapat bergabung ke batas tertentu. Ketika fusinya kencang, itu akan secara alami dikompresi. Aku akan memberimu percobaan sederhana. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya, cahaya biru berkedip, dan sekelompok angin biru kecil muncul di telapak tangannya. Angin cian berputar di telapak tangannya, dan sifat bebas dari elemen angin secara alami diberikan. Tang San mengulurkan tangan kirinya lagi, dan angin puyuh muncul di telapak tangannya. Angin puyuh ini tampak berukuran sama dengan yang sebelumnya. Kemudian, kedua tangannya secara bertahap mendekat, dan kedua topan itu jelas saling tolak. Selama pendekatan, mereka berdua ditiup sedikit tidak stabil oleh yang lain dan berguncang. Lihat dengan jelas. Tang San mengingatkan. Kemudian renggangkan tangan sedikit, sehingga kedua angin tersebut terpisah satu sama lain. Cahaya biru berkedip-kedip, dan kedua angin tampaknya mengalami beberapa perubahan halus. Secara bertahap, bahkan Cheng Zicheng melihat perubahannya, yaitu frekuensi rotasi kedua angin secara bertahap mulai mendekat. Ketika Tang San mendekatkan kedua angin, mereka masih sedikit gemetar, tetapi perasaan penolakan jelas tidak sekuat sebelumnya. Dan ketika dua angin benar-benar berdekatan, mereka benar-benar menghasilkan hisapan, mulai bergabung, dan dengan cepat bergabung menjadi satu. Dua angin puyuh asli berubah menjadi satu, warnanya jelas lebih gelap dari sebelumnya, dan angin lebih kencang, berputar terus di telapak tangan Tang San. Adegan ini sangat aneh bagi Cheng Zicheng, tetapi bagi Wu Bingji, yang telah mempelajari kontrol elemen, ini seperti menemukan benua baru. Rotasi dengan frekuensi yang sama. Petik 2. Ya,
Ketika dua angin yang baru saja berputar bergabung di ujungnya, itu seperti dua pegas yang dikelilingi oleh lingkaran, ditumpangkan bersama dan berubah menjadi pegas yang lebih rapat. Rotasi frekuensi yang sama, dengan sedikit penyimpangan, dapat mengimbangi karakteristik masing-masing, sehingga keduanya tidak mungkin menjadi mungkin, dan mereka bergabung bersama, sehingga fusi setelah fusi menjadi lebih kuat. Ketika Tang San menggabungkan bilah angin di siang hari, bahkan para guru tidak dapat menilai bagaimana dia melakukannya, tetapi sekarang dia menggunakan angin untuk menunjukkannya, itu jauh lebih jelas. Pengaturan dan frekuensi. Kedua kata kunci ini sangat terpatri di hati Wu Bingji. Xiao Tang, terima kasih, kata Wu Bingji dengan tulus. Pada saat ini, dia telah menangkap inspirasi yang kuat di dalam hatinya. Mari kita berhenti di sini hari ini, aku rasa aku tidak dapat menerima lebih banyak hal. Aku harus kembali dan mencernanya. Terima kasih lagi, aku akan kembali dulu. Setelah berbicara, Wu Bingji berdiri dan membungkuk sedikit ke Tang San. Berbalik, lalu pergi tanpa ragu-ragu. Dia menghargai inspirasi yang baru saja dia tangkap saat ini terlalu banyak, dan inspirasi ini kemungkinan akan menjadi kesempatannya untuk menerobos ke urutan ketujuh dalam waktu dekat. Tang San menyaksikan Wu Bingji pergi, senyum tipis muncul di wajahnya, diam-diam berpikir, Ruzi bisa mengajar. Melihat kepergian Wu Bingji, Cheng Zicheng melihat punggungnya dan kemudian pada Tang San, dan tersenyum, kamu bisa melakukannya, Xiao Tang. Bahkan kakak laki-laki itu menyetujuimu seperti itu. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Terima kasih. Tang San berkata, jika kamu punya waktu, kamu dapat mencoba seperti yang aku katakan dan mengeluarkan kekuatanmu sendiri. Petik 2. Ya, aku tahu. Terima kasih. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar mendengarkan. Gadis cantik itu bangkit dan berlari keluar. Tidak apa-apa, dia tidak lupa membantu Tang San menutup pintu. Melihat mereka pergi, Tang San menghela nafas panjang. Wu Bingji pandai mengendalikan elemen es. Dalam arti tertentu, memang cocok untuk mempelajari teknik senjata tersembunyi. Metode itu akan sangat membantunya untuk mengontrol elemen es, dan juga bisa memainkan kekuatan serangan elemen es dengan lebih baik. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, panen hari ini tidak sedikit. Dia sedikit ragu sekarang, haruskah dia menggabungkan kekuatan darah Jinpeng menjadi merek kelimanya? Dari tingkat, perubahan waktu jelas merupakan pilihan yang lebih baik. Jika kamu memiliki kemampuan untuk mengubah waktu, kamu pasti akan meningkatkan efektivitas tempur dan kekuatan komprehensifmu. Tentu saja perubahan Jinpeng juga memiliki kelebihan dari perubahan Jinpeng, keuntungan terbesar adalah dapat terbang, dan sangat mudah digunakan saat berlari. Komentarnya tentang transformasi Jinpeng barusan benar sekali, Dapeng bersayap emas adalah klan monster yang paling jago terbang, terutama jarak jauh. Dia hanya tidak tahu bagaimana dia terbang setelah dia bergabung dengan merek transformasi Jinpeng, dia seharusnya tidak bisa menumbuhkan sayap seperti Cheng Zicheng. Bagi banyak monster terbang, kemampuan bawaan bukanlah terbang, terbang hanyalah naluri mereka. Seperti elang berkepala putih, kemampuannya adalah mata elang daripada terbang. Lupakan saja, terbang masih sangat penting. Sebelum mencapai level dewa, jika dia ingin terbang, aku khawatir dia hanya bisa melakukannya dengan bantuan kemampuan transformasi Dewa Iblis. Masalah besar adalah bahwa akan ada yang lebih baik di masa depan, dan kemudian Jinpeng akan diganti. Adapun perubahan waktu, kamu dapat terlebih dahulu menemukan cara untuk menghirupnya ke dalam tubuh dan menyimpannya tanpa membentuk merek. Memikirkan hal ini, Tang San tidak lagi ragu-ragu, dan segera kembali ke kamar tidur, duduk di tempat tidur dengan lutut disilangkan, dan mulai menggabungkan kekuatan garis keturunan Jinpeng dengan menjalankan Suantian Gong. Energi Suantian beredar di dalam tubuh, dan kekuatan pembuluh darah berputar, menunjukkan bahwa jejak oranye kuning dari transformasi Jinpeng mulai perlahan bersinar di bawah stimulasi Suantian Gong. Cahaya lembut memberikan perasaan yang luar biasa, perasaan ini sangat aneh. Ketika dia mulai menggabungkan merek ini, itu berbeda dari ketika dia menggabungkan merek lain sebelumnya. Aku tidak tahu apakah itu karena Jinpeng telah berubah ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, dia jelas merasa bahwa garis keturunannya sedang mengalami beberapa perubahan dan kekuatan tubuhnya tampaknya lebih kuat, terutama perubahan di lengannya yang paling jelas. 4 merek lainnya juga memancarkan sinar cahaya redup di bawah stimulasi jejak perubahan Jinpeng yang baru tiba, kekuatan garis keturunan Tang San sendiri jelas meningkat. Peningkatan kekuatan darah berarti kamu dapat menyehatkan tubuhmu. Pelatihan intensif semacam ini akan meningkatkan kebugaran fisik Tang San dan membawa lebih banyak energi. Efek pendinginan tubuh Suantian Gong sudah sangat kuat. Pada saat ini, di bawah stimulasi 5 jenis merek, pembuluh darah Tang San berputar, seluruh tubuhnya sedikit panas dan aura keseluruhannya meningkat. Kekuatan darah dari Feng Qiong penguasa kota Serigala Angin yang belum pernah diserap sebelumnya juga diserap olehnya dengan kecepatan yang dipercepat, bergerak menuju puncak orde kelima. Perubahan Jinpeng benar-benar berbeda. Meskipun kekuatan garis keturunan ini hanya urutan ketiga, rasanya berbeda dari 4 kekuatan garis keturunan yang diperoleh sebelumnya. Apakah ini perbedaan level? Tang San merasa sedikit curiga. Ketika aku melihat wali kota kembali, aku akan bertanya lagi. Segera, kekuatan transformasi garis keturunan Jinpeng diserap. Tang San membuka matanya. Pada saat ini, malam di luar sudah gelap, tetapi mata Tang San menjadi semakin cerah. Dia perlahan mengambil napas dalam-dalam, menggunakan Suantian Gong dan mulai merangsang merek oranye kuning di tubuhnya. Tang San dengan jelas merasakan bahwa kekuatan aneh keluar dalam sekejap, dan lengannya menjadi sedikit lebih padat. Detik berikutnya, dia melihat 2 cahaya dan bayangan oranye dan kuning dari miliknya. Lengannya terentang ke atas, melebar keluar, berubah menjadi 2 sayap berwarna oranye kuning dan terentang. Light Wing agak ilusi, tetapi itu benar-benar ada.
Tang San melambaikan tangannya sedikit, merek oranye kuning di tubuhnya segera menjadi cerah, dan kemudian tubuhnya menjadi sedikit lebih ringan. Dia terus melambaikan sayapnya, dan perlahan melayang. Dia merangsang merek garis keturunan dari serigala angin lagi, dan elemen angin masih ada, jadi dia melebarkan sayapnya dan menggantung di udara. Mata Tang San berbinar, dia benar-benar bisa terbang. Ini sedikit menakjubkan. Ya, dia puas. Begitu pikirannya bergerak, Suan Tiangong berkumpul, dan sayap ringan di lengannya juga ditarik, dan dia jatuh kembali ke tanah lagi. Merek kelima telah menyatu, dan sekarang dia memiliki kemampuan Jin Peng untuk terbang. Sampai sekarang, Tang San tidak sepenuhnya memahami dunia yang aneh ini, tetapi dia juga secara bertahap mulai memiliki kesan yang baik tentang dunia ini. Dia bisa yakin bahwa keanehan dunia ini tidak kalah dengan benua Douluo tempat ia pernah tinggal. Klan monster dan klan roh ini masih memiliki sesuatu. Dengan kemampuan terbang, kelangsungan hidupnya sedikit lebih terjamin. Dan dia juga membuktikan kekuatannya kepada para guru, bisakah dia meminta cuti besok? Memikirkan hal ini, hatinya tidak bisa tidak merasa sedikit hangat, dan antusiasmenya untuk berkultivasi langsung meningkat. Dia kembali ke tempat tidur, mengoperasikan Suan Tiangong, berlatih dengan seluruh kekuatannya, dan terus menyerap kekuatan darah Feng Qiong. Redemption Academy berjalan seperti biasa. Bel pagi membangunkan guru dan siswa yang sedang berlatih dan sarapan. Namun, untuk Tang San, masih ada beberapa perubahan. Ketika dia sarapan hari ini, dia menemukan bahwa mata kakak-kakaknya jelas berbeda. Kemarin, ketika semua orang melihatnya, meskipun mereka bermaksud baik, kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikannya. Hari ini, ketika dia datang ke kafetaria, hampir semua saudara dan saudari senior menatapnya tanpa sadar, dan kemudian berinisiatif untuk menyapanya. Pertempuran kemarin antara Tang San dan Wu Bingji meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Wu Bingji hampir gagal memblokir bila angin Tang San dengan 9 perisai esnya. Bisakah mereka menghentikannya? Dubai mencondongkan tubuh ke Tang San dan berkata, Xiao Tang, kapan kamu akan menunjukkan kepada kami tebasan Feng Shenmu lagi? Semua orang sangat ingin tahu tentang bagaimana kamu mengompres elemen. Feng Shen-san, apa itu? Tang San tercengang. Dubai berkata, ini adalah bila angin yang kamu kirimkan setelah kamu mengompresnya kemarin. Ini sangat kuat, semua orang memberinya nama, Feng Shen-san, sungguh mendominasi. Tang San tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah harus tertawa atau menangis, tetapi berkata tanpa daya, kemarin, senior tertua yang membiarkanku pergi. Petik 2. Tidak, aku tidak membiarkanmu, tetapi kamu mungkin berbelas kasih. Tawa datang dari pintu, Wu Bingji berjalan cepat, dia jelas mendengar percakapan antara Tang San dan Dubai. Pada saat ini, mata Wu Bingji cerah dan energik, wajahnya bahagia, dan napasnya tampaknya telah meningkat secara signifikan. Dia mengambil inisiatif untuk duduk di samping Tang San, mengacungkan jempol kepada Tang San, dan berkata, mendengarkan apa yang kamu katakan kemarin benar-benar membuatku merasa terpana. Efek kultivasiku tadi malam cukup bagus, menemukan jalanku sendiri. Ya, guru berkata bahwa jika kita ingin maju ke tingkat yang lebih tinggi, kita perlu menemukan jalan kita sendiri. Hanya dengan cara ini kita dapat menaikkan diri kita ke tingkat yang lebih tinggi. Xiao Tang, terima kasih. Aku berhutang kamu satu untuk ini. Bantuan. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan menemukan rumput roh atribut angin untukmu. Pada saat ini, hampir semua siswa makan di kafetaria, dan Wu Bingji tidak membawa siapapun di punggungnya ketika dia mengatakan ini. Setelah mendengarkan kata-katanya, semua siswa tiba-tiba tampak terkejut. Salah satu dari mereka tidak bisa tidak bertanya, kakak senior, apa yang kamu diskusikan dengan Xiao Tang kemarin? Petik 2. Wu Bingji tersenyum dan berkata, ini tentang kontrol elemen. Xiao Tang memberiku banyak inspirasi. Penelitiannya tentang kontrol elemen jauh melebihiku. Petik 2. Kakak senior, sama-sama, kata Tang San tak berdaya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa mata saudara-saudara senior lainnya telah berubah ketika mereka memandangnya. Wu Bingji mengedipkan mata padanya, lalu cemberut ke arah pintu. Hati Tang San tergerak, dan dia mengerti pada saat berikutnya. Seharusnya tingkat kultivasi Wu Bingji telah meningkat, guru menemukan sesuatu, dan dia melaporkan kepada guru tentang komunikasinya dengannya kemarin. Kemudian guru memintanya untuk mengatakan ini di kafetaria, sehingga semua orang akan datang untuk meminta nasihatnya. Benar saja, duduk di seberangnya, Guli yang perawakannya sedikit kurus, mau tak mau berkata, Xiao Tang, apakah kamu tahu sesuatu tentang elemen waktu? Petik 2. Tang San menggerakkan sudut mulutnya, tentu saja dia mengerti bahwa setelah mencapai tingkat dewa, semua orang akan tertarik pada dua atribut waktu dan ruang yang kuat, dan dia tidak terkecuali. Dan dia dulu memiliki pemahaman yang sangat mendalam dalam hal ini. Dalam kehidupan terakhir, putra dan cucunya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengendalikan waktu. Namun, sekarang dia tidak bisa mengatakannya. Jika dia ingin menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman tentang kemampuan waktu, akan aneh jika para guru tidak membedahnya dan mempelajarinya. Tang San menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, di mana misteri waktu yang bisa aku pahami? Aku masih ingin meminta nasihat para senior. Guli itu sedikit kecewa dan berkata, aku sendiri sebenarnya tidak tahu banyak tentangnya, tetapi aku bisa menggunakannya. Duduk tidak jauh, lawannya kemarin Zhang Zebin berkata, oke, tidak mengerti. Jika kamu memahaminya secara mendalam, akankah kamu memberi kami cara untuk bertahan hidup? Semua orang tiba-tiba tertawa. Kemampuannya untuk membekukan waktu memang merupakan kemampuan kontrol yang kuat sehingga setiap orang akan merasakan sakit kepala saat melawannya.
Bel kelas berbunyi. Pagi ini bukan kelas kebugaran jasmani, sepertinya untuk membiarkan para siswa pulih dari konsumsi kemarin. Pagi ini adalah kelas teori. Itu terjadi di ruang terbesar di ruang utara. Semua siswa harus berpartisipasi. Guan Longjiang yang memberikan ceramah. Tang San mengikuti semua orang ke ruangan besar ini, yang dianggap sebagai ruang kelas, dan menemukan kursi di sudut untuk duduk. Dubai secara alami duduk di sampingnya. Yang lain juga duduk secara terpisah. Pada saat ini, Guan Longjiang menulis sesuatu di papan yang tertanam di dinding. Guru Guan, semua orang ada di sini. Wu Bingji melaporkan. Baiklah, mari kita mulai kelasnya. Guan Longjiang berbalik, matanya menyapu para siswa, dan akhirnya berhenti dengan jelas pada Tang San. Hari ini kita akan meninjau hierarki ras monster. Kelas ini telah dibahas sebelumnya, tetapi Tang San adalah pendatang baru, dan dia tidak mengenalnya. Dan kamu mungkin sudah melupakannya. Aku akan menggunakannya lagi hari ini. Biarkan aku membicarakannya sebentar lagi. Hierarki klan monster. Tang San langsung gembira. Ini sebenarnya adalah salah satu hal yang sangat ingin dia pelajari. Dia tidak tahu apa-apa tentang situasi tingkat tinggi dari klan monster. Apa yang diajarkan Wang Yanfeng kepada mereka sebelumnya adalah beberapa hal mendasar, karena dia sendiri tidak tahu banyak tentang situasi tingkat yang lebih tinggi dari klan monster. Guan Longjiang berkata, secara umum, klan monster membagi tingkat garis keturunan menjadi 5 tingkat utama, dan situasi di klan roh tidak jauh berbeda. Tingkat garis keturunan yang berbeda menentukan tingkat yang berbeda dari klan monster. Di seluruh klan monster dan klan roh, prinsip supremasi darah diikuti. Garis keturunan yang kuat mewakili kekuatan dan potensi yang kuat. Pengikut manusia kita tidak termasuk dalam 5 tingkat ini. 5 tingkat yang disebutkan di sini hanya untuk klan monster. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat garis keturunan pengikut, mereka hanya pengikut. Garis keturunan dan kekuatan kita kuat, hanya itu, memiliki status yang sedikit lebih tinggi. Tapi secara keseluruhan, itu hanya pengikut. Oleh karena itu, kamu tidak harus mewakili level klan monster yang aku bicarakan di sini. Tidak ada artinya. Petik 2. Klan monster tingkat kelima mengacu pada klan monster yang relatif lemah dan tidak pandai bertarung. Ini juga mencakup beberapa ras bawahan dari klan monster itu sendiri, seperti monster babi. Fitur terbesar dari ras monster adalah bahwa tidak ada pembagian. Sama seperti monster babi, mereka semua adalah monster babi. Mereka tidak akan dibagi menjadi monster babi hitam dan monster babi putih. Karena mereka lemah, mereka hanya memiliki nama kolektif. Dan landak yang pandai berkelahi mereka tidak termasuk dalam kategori ini. Monster tingkat kelima sering memiliki kekuatan bertarung, tetapi secara umum, ketika mereka lahir, mereka pasti tidak akan melebihi tingkat ketiga. Ya, ruang untuk pertumbuhan di masa depan juga sangat terbatas, dan itu dapat dianggap sebagai keberadaan tingkat rendah di antara monster. Monster tingkat keempat sebenarnya dapat dianggap sebagai monster nyata dari tingkat ini. Hampir semua dari mereka pandai bertarung. Ketika mereka lahir, mereka setidaknya tingkat kedua atau lebih tinggi, tetapi umumnya tidak lebih dari tingkat kelima. Level atas. Ketika klan monster level keempat lahir secara bawaan, tidak jauh berbeda dengan level ketiga, tetapi potensi pertumbuhannya akan berbeda. Level klan monster ini memiliki jumlah terbesar. Kekuatan tingkat menengah paling banyak ras klan monster termasuk dalam level ini. Fitur terbesar mereka adalah sulit untuk dikultivasikan untuk menembus level ke-9 dan mencapai level dewa yang lebih tinggi. Petik 2. Apakah mungkin untuk berkultivasi ke tingkat ke-9 di tingkat keempat? Mendengar apa yang dia katakan, kognisi Tang San terasa segar kembali. Di level ketiga, itu adalah dunia lain. Monster level ketiga dilahirkan dengan kekuatan setidaknya level 3 atau lebih tinggi, tetapi umumnya tidak melebihi level ke-8. Level ini juga bisa dikatakan sebagai andalan monster klan. Beberapa klan kuat termasuk dalam level ini. Misalnya, klan kerajaan di antara singa, harimau, macan tutul, beruang, serigala, dan naga, serta cabang-cabang yang kuat, semuanya ada di level ini. Cabang-cabang yang lebih lemah adalah level keempat. Misalnya, serigala angin milik tingkat keempat. Setan besar dari garis iblis serigala saat ini adalah Raja Serigala Emas. Di tingkat ketiga, ada kemungkinan kultivasi untuk menjadi tingkat dewa, yang kita sebut tingkat ke-10. Bahkan mungkin untuk menembus ke tingkat ke-11. Tetapi tingkat ketiga sulit untuk dikultivasikan ke tingkat iblis leluhur teratas, yaitu iblis besar tingkat 12 yang legendaris. Peringkat ke-12, itu harus sesuai dengan dewa tingkat pertama di dunianya sendiri, kedua setelah tingkat Raja Dewa, Tang San menghitung diam-diam di dalam hatinya. Garis keturunan serigala angin hanya tingkat keempat, dan bahkan tidak dapat mencapai tingkat ketiga. Guan Longjiang sengaja mengambil Feng Lang sebagai contoh, jelas berbicara kepada Tang San. Guan Longjiang melanjutkan, monster tingkat ketiga dan keempat merupakan kekuatan utama dari seluruh dunia monster. Mereka adalah yang terbesar dalam jumlah dan paling aktif. Sebagian besar monster yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari juga adalah yang ketiga, keempat, kelima, 3 level monster. Petik 2. Dan ketika sampai ke tingkat kedua, itu adalah dunia lain. Monster di tingkat kedua bisa disebut monster besar, dan warisan mereka juga disebut garis keturunan monster besar. Monster di tingkat kedua dan tingkat pertama keduanya ada yang telah berkultivasi ke tingkat iblis istana leluhur tingkat 12. Tentu saja, potensi itu potensial, dan apakah mereka dapat berkultivasi ke tingkat itu tergantung pada usaha dan keberuntungan yang diperoleh. Tapi setidaknya, mereka memiliki potensi. Manifestasi paling penting dari tingkat kedua adalah darah emas dari ras besar. Darah emas adalah fitur dari tingkat kedua. Mereka mengalir dengan darah ras paling murni yang diturunkan dari zaman kuno, dan mereka telah mewarisi kekuatan yang kuat.
Pusat kekuatan monster tingkat kedua sering kali memiliki kekuatan ke-8 atau bahkan tingkat ke-9 ketika mereka baru lahir, dan mereka sangat kuat. Setelah hampir dewasa, mereka akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, berdiri di puncak piramida. Mereka adalah penguasa klan monster, mengontrol seluruh keluarga monster, dan hanya keberadaan tingkat kedua yang memenuhi syarat untuk memasuki istana leluhur. Mereka adalah monster besar yang sebenarnya. Ini juga merupakan celah yang tidak dapat diatasi bagi kita. Petik 2. Perbedaan antara level kedua dan ketiga sangat besar. Mereka memimpin level ketiga dan keempat dan mengelola seluruh klan monster Kekaisaran Tianyu. Pada level ini, monster berada di luar jangkauan kita. Di masa depan, kita manusia sangat menginginkannya. Untuk bangkit, setidaknya seseorang harus bisa berkultivasi ke level ini sebelum ada secercah kemungkinan. Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya jelas sedikit kecewa, jelas karena dia tahu bahwa terlalu sulit bagi manusia untuk mencapai level ini. Tingkat pertama. Ketika berbicara tentang tingkat terakhir ini, Guan Longjiang berhenti. Kadang-kadang, untuk tingkat pertama, kami juga akan menyebutnya iblis besar. Tapi pembangkit tenaga monster tingkat pertama yang sebenarnya masih memiliki nama di zaman kuno, itu adalah iblis surgawi. Iblis surgawi yang sebenarnya, levelnya tidak penting ketika mereka lahir, yang penting adalah mereka mewarisi darah para nabi klan monster. Mereka adalah keberadaan yang memimpin sejarah. Yang pertama tingkat klan monster bahkan tidak akan keluar dari istana leluhur dengan mudah. Semua raja klan monster tingkat kedua harus melindungi mereka sebagai tanggung jawab mereka sendiri. Monster surgawi tingkat pertama sudah menjadi legenda. Jumlahnya sangat langka, dan sekali itu mencapai titik ini level berarti selama mereka tumbuh normal, mereka akan dapat berkultivasi ke level ke-12, atau bahkan puncak level ke-12. Menurut legenda, ada juga iblis surgawi yang dapat menyentuh level yang lebih tinggi. Ini adalah bukan apa yang bisa kita ketahui. Ya, tapi iblis surgawi manapun adalah keberadaan tertinggi di dunia dari seluruh klan monster. Mereka memiliki otoritas mutlak, dan warisan mereka akan terkait dengan kehidupan dan kematian seluruh klan monster dalam legenda. Jika kamu mengatakan bahwa masing-masing pemimpin klan iblis tingkat kedua dengan garis keturunan emas adalah Raja Iblis, jadi iblis surgawi dengan garis keturunan tingkat pertama adalah kaisar dan kaisar sejati dari setiap klan. Petik 2. Menurut catatan yang diketahui, ada total 7 iblis surgawi dalam keluarga monster. Keberadaan ketujuh ini adalah kerajaan Megatron Tianyu. 7 iblis surgawi, sesuai dengan 7 kota besar klan monster. Penguasa kota setiap kota besar sebenarnya dikendalikan oleh keturunan iblis surgawi. Jadi, kamu harus memahami bahwa ada 8 kekuatan yang mencapai level yang sama dengan iblis surgawi. Tapi sejauh yang kami tahu, kemampuan hebat ini tidak ada. Sekarang seharusnya hanya ada 12 iblis surgawi dan roh surgawi di 2 ras. 3 dari mereka telah meninggal, dan keturunan mereka belum tumbuh ke tingkat yang mereka dapatkan ketika berdiri di puncak. Petik 2. Mendengar apa yang dia katakan tentang ini, ada lautan badai di hati Tang San. Keberadaan tingkat pertama hampir pasti dapat dibandingkan dengan dewa tingkat pertama di kehidupan sebelumnya, dan bahkan ada kemungkinan menyentuh tingkat Raja Dewa. Melihatnya seperti ini, aku salah tentang level bintang biru dengan benua peri. Pesawat ini lebih tinggi dari yang aku bayangkan. Ini sangat menakutkan. Jika ini masalahnya, hanya dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia memulihkan budidaya tingkat Raja Dewa, dia mungkin tidak dapat mengubah manusia. Aku tidak berharap bahwa pembangkit tenaga listrik di dunia ini dapat mencapai tingkat ini. 7 iblis surgawi yang hebat. Keempat kata ini terpatri dalam di benak Tang San. Suasana di dalam kelas menjadi sedikit berat. Meskipun anak-anak masih kecil, mereka semua mengerti arti dari keberadaan organisasi pendamaian. Apa yang baru saja dijelaskan Guan Longjiang adalah lawan penebusan yang akan dia hadapi di masa depan. Hampir tidak mungkin untuk mengalahkan begitu banyak lawan yang kuat. Mata Guan Longjiang menyapu kerumunan, dan ketika dia melihat Tang San, dia menemukan bahwa tidak ada ketakutan di wajah Tang San, hanya berpikiran. Oke, tentang level klan monster, kami akan mengulasnya di sini. Kamu harus jelas tentang garis keturunan warisanmu dan level yang sesuai dengan transformasi monster, yang akan membantumu membuat pilihan yang benar dalam kultivasimu di masa depan. Level-level ini tidak sepenuhnya diperbaiki. Ya, jika level rendah bermutasi sampai batas tertentu, dimungkinkan untuk berevolusi ke level tinggi. Di antara monster, tidak jarang keberadaan level rendah dipromosikan ke garis keturunan emas melalui kerja keras dan petualangan. Petik 2. Di antara kamu, garis keturunan transformasi serigala angin Xiao Tang San harus bermutasi. Kamu seharusnya memperhatikan bahwa ketika dia melemparkan bila angin, tubuhnya tidak menjadi serigala, yang merupakan fitur penting dari mutasi. Kontrol elemen angin jauh lebih kuat dari serigala angin biasa, dan pertumbuhannya juga lebih kuat. Kontrol elemen es Wu Bingji juga bermutasi dari mutasi esensi es. Setelah membentuk tubuh elemen es, ruang pertumbuhannya juga lebih besar. Fakta bahwa kamu dapat memasuki Akademi Penebusan pada dasarnya berarti bahwa kamu semua memiliki setidaknya garis keturunan dan bakat transformasi dewa monster yang setara dengan tingkat ketiga dari klan monster. Tapi seberapa jauh kamu bisa pergi pada akhirnya tergantung pada dirimu sendiri. Tetapi kamu juga harus memahami bahwa pengikut berbeda dari monster nyata. Kamu tidak memiliki kekuatan bawaan yang mereka miliki, kekuatan yang bisa kita miliki, semua orang membutuhkan untuk bekerja keras. Selain itu, kekuatan darah pengikut kita umumnya jauh lebih lemah daripada monster dengan darah yang sama. Sulit untuk berkultivasi ke level mereka. Tang San mendengarkan dengan seksama narasi Guan Longjiang, tapi Dubai yang berada di sampingnya dengan lembut menyentuhnya. Tang San menoleh untuk menatapnya, menunjukkan tatapan bertanya.
Dubai tersenyum dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu ingin menjadi waliku? Ini masih belum terlambat. Aku satu-satunya pewaris garis keturunan tingkat pertama di antara orang-orang ini. Hati Tang San tergerak, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa salah satu dari 7 iblis surgawi seharusnya adalah Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Bisakah potensi mata rubah langit mencapai tingkat seperti itu? Melihat ekspresi bangga Dubai, Tang San hanya tersenyum dan terus mendengarkan narasi Guan Longjiang. Tapi Cheng Zicheng, yang duduk di sisi lain Tang San, berkata dengan suara rendah, jangan dengarkan dia membual. Darah rubah surgawi memang salah satu dari darah 7 monster surgawi. Masalahnya adalah darahnya sangat lemah, atau bagaimana mungkin tidak bisa menembus tingkat keempat. Meskipun klan rubah langit yang asli tidak kuat ketika dia lahir, jalur pertumbuhannya hampir tidak terhalang. Apakah kamu harus mengeksposku? Cheng Zi, kamu tidak akan punya teman seperti ini, kata Dubai dengan marah. Cheng Zicheng memutar matanya dan mengabaikannya.